bidang organisasi dan kerjasama, dan beliau juga mendapat tugas khusus juga Kak ya untuk sementara ini menangani tugas-tugas di bidang kepramukaan. Jadi ini terkait dengan erat dengan kegiatan kepramukaan. Kakak-kakak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Marilah lebih dahulu kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya pada gerakan pramuka. Amin. Kita pada hari ini akan mengadakan namanya aplikasi dan sosialisasi tentang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pramuka. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Yanti, kegiatan ini berawal dari kesepakatan bersama antara Kementerian Kesehatan dengan gerakan pramuka tentang percepatan ini targetnya adalah pada tahun 2014 itu sudah bisa mencapai kira-kira sekitar 20% dari apa yang kita harapkan. Nah, kita mulai tahun 2011 ini tiap tahun terus sampai tahun 2014. Pada tahun 2011 ini cakupan kita adalah 4 keluarga, yaitu keluarga DKI, keluarga DIY, keluarga Jawa Barat, dan keluarga Sumatera Selatan. Nah, ruang lingkup dari kegiatan kita ini yang pertama adalah kesepakatan bersama itu dilakukan tidak hanya dengan gerakan pramuka, tetapi juga dengan berbagai macam institusi. Mitra kerja itu bergerak dalam masyarakat sehingga terjadi percepatan. Lalu menjadi pusat pembelajaran bagi daerah lain dalam pengembangan desa dan pengembangan sosial aktif. Jadi tentu tidak mungkin seluruhnya cakup dalam seketika, tetapi dengan yang persoalan-persoalan yang ada ini akan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya. Lanjut. Seperti posyandu, CPKM, tabungan bersalin, azam jamban, mau pemakaian air dan ada desa ini. Mungkin kepada mengalir ya. Kalau SBA sudah tahu semua SBA. Jadi ada jalan itu satu desa bersama-sama membentuk tentang membuat jamban. Tabungan bersalin itu sebelum kawasan bersalinnya itu sudah menabung dan sebagainya. Yang dimaksud dengan ini pertama adalah penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari melalui pos kesehatan desa dari pusat sampai ke ranting. Yang kedua adalah stakeholder pemangku kepentingan, ada dinas kesehatan, dinas pendidikan, puskesmas, pihak swasta atau masyarakat. Kemudian sasaran pramuka adalah pramuka penegak dan penegak, khususnya yang tergabung dalam sangga bakti pusada. Nah sekarang tadi kan sudah disebut jumlah yang ditetapkan itu akan dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua Juli. Keluarga Jawa Barat pertama dan Juli sudah menetap dari tempat di mana orang siapa sebagai yang melakukan TOT dari Planas. Sesudah selesai ini, lalu orientasi bagi anggota Saka Bakti Pusada di 8 kabupaten dan kota. Jadi seperti sekarang ini. Sosialisasi
pedoman umum kegiatan advokasi dan sosialisasi pengembangan desa Kelurahan Siaga Aktif. Hadir di tengah-tengah kita Kak Kodrat Pramudo. Selamat datang Kak Kodrat. Kak Kodrat adalah Wakil Ketua Kuparas Bidang Humas dan Informatika, jadi bos saya. Tapi beliau di sini kapasitasnya sebagai mewakili Promkes yang mana memiliki proyek ini. Kak Kodrat akan menyampaikan kebijakan tentang Kemenkes tentang pengembangan desa atau kelurahan siaga aktif. Mohon maaf saya dikatakan terlambat karena juga cepat dari ini dari saya datang dan menyampaikan. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Ya, saya Kodrat Pramuka sekarang jadi Kementerian Kesehatan dan Akwarat. Nah, saya ingin menyampaikan mana latar belakang bahwa persoalan kesehatan ini memang menjadi persoalan bangsa. Nah, ini siapa yang menjadi tanggung jawab? Ini tanggung jawab kita semua. Dan meskipun saya yakin semua tidak ada yang tidak setuju bahwa ini menjadi tanggung jawab kita bersama. 2015 MDG itu menjadi 118. Ini tinggal 3 tahun lagi. Ini menjadi pelik. Jadi kalau rata-rata di Indonesia itu setahun ada 20.000 yang meninggal, baik ibu-ibu yang meninggal. Kalau sebulan 1 tahun 20.000, sebulan berapa itu? 20. Tapi tidak ada pernah berpindah. Jadi begitu kapal pesawat Kaimana MA60 jatuh, ramai. Tapi bayi-bayi atau ibu-ibu yang mengandung, yang ibaratkan tiap minggu ada jumbo jet yang jatuh bahwa ibu hamil, tidak ada yang pernah berpindah. Ya, itu persoalan yang terus. Jadi ini memang di undang-undang kesehatan kita punya undang-undang pramuka, kesehatan pun punya undang-undang nomor 36. Itu memang menjadi hak, hak sehat, hak akses ya, dan hak yang menentukan sendirian lingkungan sehat info ya, tugas yang seimbang ini hak, sehingga memang pemerintah berkewajiban untuk meyakini. Tapi juga masyarakat punya kewajiban terus ya, ikut mewujudkan kesehatan masyarakat di dunia. Inilah sebenarnya kita tuntut dari komponen bangsa bahwa fasilitasi untuk membekali berbagai bahan-bahan KIE yang juga yang akan dibuat nanti oleh gerakan pramuka ini juga dalam rangka ini kita menjawab. Karena tidak mungkin pemerintah lakukan sendiri. Ya. Tak mungkin lah, itu artinya yang kesmat dalam SDS ini kita sekarang sedang berjuang BPJS ya, bagian jaminan ya penjaminan sosial ini yang masih pelik ya di DPR ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya yang kesmat dan besar ya gerakan pramuka pun juga bisa mendorong ibu-ibu atau orang di desa yang tidak punya kartu jaminan didorong itu ya peran terus. Ya memang penyakit-penyakit yang menular itu masih banyak. Oke, terus mas. Nah penyebab utama masalah kesehatan tentu perilaku. Ya. Menurut saya belum bahwa lingkungan dulu yang paling besar. Tapi sekarang di Indonesia itu perilaku yang paling besar. Karena bukan rusak karena banjir karena perilaku. Perilaku. Jadi inilah yang rendahnya perilaku, upaya mencegah, memelihara, lalu rendahnya perilaku mewujudkan lalu sukses. Ini menjadi penting ya masalah kesehatan masyarakat sebenarnya berlaku untuk tidak. Jadi fokusnya di sana. Terus, nah di dalam kebijakan nasional, di dalam kita punya PJBN, kalau dulu istilah PJBK ya, dan diterjemahkan dengan PJBK, kita punya kemudian diterjemahkan lagi dalam Rensa yang sekarang ini dari dulu untuk menuju dengan kita punya untuk dalam operasionalisasi pembangunan kesehatan kita punya SKN ya, Sistem Kesehatan Nasional, kita punya Rembangkes Rencana Pembangunan Kesehatan untuk menggarap dan Renstra juga. Terus inilah 4 tahapan kalau tadi Pak Moroso ada tahap pramuka juga Kementerian Kesehatan juga melakukan MOU dengan 18
organisasi keagamaan dan banyak organisasi perempuan. Ini yang satu visinya. Kalau 2, 3 itu lebih banyak pada peran dari profesional kesehatan. Yang ketiga, yang keempat ini memang tuntutan semua kan, good governance. Terus, nah nilai-nilainya Menkes adalah ini, pro rakyat, menaruh terbaik rakyat, inklusif. Kita tidak bisa lakukan eksklusif, harus kementerian kesehatan bekerjasama dengan berbagai pihak. Seorang ibu dari daerah memerah susunya ditaruh, disimpan, dititipkan pada petugas, tapi tidak ditaruh di kulkas. Akhirnya susu itu dituntut pada petugas. Saya bilang itu bisa dituntut, sekarang karena itu menjadi keharusan. Jadi yang diharapkan oleh Kemenkes untuk mencari sponsor 3 yang tidak boleh: minuman non keras, rokok, dan susu formula. Itu diharapkan. Itu tadi kalau susu formula itu nanti mendorong ibu-ibu. Sekarang kan masih ada miras. Dimulai tahun ini kita nggak berani lagi dari sponsor dari miras, rokok, miras, rokok. Jadi 3 itu rokok. Pramuka juga mesti ngikutin itu. Minuman keras, rokok, kalau susu boleh lah mas. Pemicu ya untuk bisa. Karena Pramuka ada uang tanpa uang pun juga jarang. Nah ini hanya malah justru diharapkan oleh Prof. juga ini jadi model. Ada model-model dan ini juga bukan sekedar menjadi tapi juga ada tulisan-tulisan yang menjadi reference untuk kontribusi. Nah ini saya nggak tahu ini juga bisa dipublikasi ke bukan hanya di kita tapi juga di dunia luar. Bahwa peran gerakan pramuka menjadi penting. Jadi perlu mengintegrasi kegiatan muncul dengan evidence based masalah kesehatan. Sangat berat. Mungkin para pembina misalnya, adik-adik sudah cuci tangan belum? Misalnya. Ya, jadi cuci tangan, gunakan jamban, gunakan air bersih. Maka ya, aktivitas saya kira pramuka udah familiar dengan aja. Ya, terus Bapak Menteri Ibu Bidang bermotoran, ya, juru rawat Pamongsaka bersepeda, pramuka jalan kaki saja. Supaya sehat maksudnya Pak. Ya, mudah sekali. Bapak dokter, Ibu dokter bermobilan, Bapak Menteri, Ibu Bidang bermotoran, juru rawat Pamongsaka bersepeda, pramuka jalan kaki saja. Ya.